Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dedi Sekawidana Utama. Di sini saya akan berbagi praktek baik, di mana berbagi praktek baik 7 jurus BK hebat. Latar belakang dari kegiatan ini adalah untuk sebagai tindak lanjut dari kegiatan BIMTEK fasilitator daerah BK yang membahas tentang 7 jurus BK hebat yang dilaksanakan di Surabaya kemarin. Berikutnya tujuan saya melakukan berbagi praktek baik ini, yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih efektif. Itu. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan potensi siswa sesuai dengan kekuatan dan minatnya. Yang ketiga adalah membangun karakter positif seperti kedisiplinan dan empati. Yang keempat adalah meningkatkan kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan komunitas yang ada di luar sekolah. Yang terakhir adalah menciptakan lingkungan inklusif di mana semua siswa merasa diterima. Kegiatan ini berfokus, Bapak Ibu ya, berfokus bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan sehingga anak-anak atau peserta didik itu merasa nyaman ketika melaksanakan pembelajaran dan berkegiatan di sekolah. Nah, pada kali ini Bapak Ibu guru, saya selaku calon fasilitator daerah akan menjelaskan 2 jurus di sini. Sementara untuk saya itu menggunakan jurus 2, yaitu mengelola emosi. Yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Bagi yang pertama, jurus kelola emosi, kita menggunakan metode ARKA. Jadi ARKA itu adanya aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi ada aktivitas dahulu, kemudian melakukan refleksi secara bersama, kemudian kita jelaskan terkait konsep dari materi tersebut, kemudian untuk mengaplikasikan ke depannya seperti apa. Nah, alhamdulillahnya kemarin pada saat OJL 1, OJL 2 itu saya mendapatkan kasus yang sesuai dengan jurus saya, di mana ada salah satu siswi kita yang mengalami kehilangan kesadaran karena tekanan emosi yang berlebihan. Di sini akhirnya saya memberikan materi kelola emosi pada teman-teman kelasnya, ya, memberikan sedikit kartu kecil itu saya berikan kepada setiap siswa itu sebagai aktivitas saya. Kemudian mereka saya minta untuk menuliskan emosi apa yang mereka rasakan. Kemudian setelah mereka menuliskan, kemudian mereka saya minta untuk merefleksikan apa yang sekiranya mereka rasakan itu, kenapa bisa terjadi seperti itu. Saya minta mereka untuk merefleksikan. Kemudian saya menjelaskan kepada mereka apa sih kelola emosi itu, bagaimana cara mengelola emosi. Jadi saya jelaskan juga, saya menggunakan waktu itu roda emosi. Ini yang akhirnya saya jelaskan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, mereka saya minta untuk menuliskan di kertas tersebut bagaimana cara menangani emosi yang dia rasakan tadi. Kemudian mereka saya minta untuk menyimpan kartu tersebut di saku atau di casing HP-nya, sehingga ketika mereka mengalami emosi yang sama, mereka bisa mengambil kartu tersebut untuk melihat apa yang harus mereka lakukan. Dikelola emosi yang paling penting yang harus kita pahami adalah terkait SEL atau Social Emotional Learning. SEL atau Social Emotional Learning ini tak hanya menjadi tanggung jawab guru BK, tapi juga setiap guru itu juga memiliki tanggung jawab yang sama. Bahkan orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar itu juga bertanggung jawab. Kemudian self awareness atau mengenali peta emosi, dan ini sangat penting Bapak Ibu guru. Di sini ada roda pilihan. Ketika anak atau kita mengalami emosi negatif, kita bisa melakukan roda pilihan sesuai dengan apa kebiasaan kita. Kalau dulu itu kan emosi, ya kan, kemudian langsung melakukan respon tindakan. Nah, kita harus belajar bagaimana ketika emosi itu muncul, kita mengambil jeda untuk berpikir, kemudian kita baru melakukan respon tindakan. Ini yang sangat penting. Ini jurus terakhir yang akan saya jelaskan kepada panjenengan semua. Ini terkait daya lenting. Ini lebih sedikit dari Ibu guru ya. Nah, pada daya lenting ini, aktivitas yang saya lakukan
Ya. Jadi yang pertama adalah melakukan hubungan baik, kemudian menetapkan asas kerahasiaan dan kesukarelawan. Kemudian kami berdua melakukan refleksi. Jadi saya meminta konseli untuk menjelaskan apa yang terjadi kemarin, kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Saya menceritakan tentang konsep analogi pohon. Semakin tinggi pohon, maka angin yang menerpa juga semakin kencang. Kemudian juga analogi dari pisau tumpul. Ya, pisau tumpul itu pasti perlu diasah. Alat asah ada dua, yang kasar dan yang halus. Begitu juga dengan kehidupan. Nah, di sini saya juga berkomitmen dengan bakarnya bagaimana perlunya filter atau menyaring informasi dan berhati-hati ketika bercerita dengan orang lain. Nah, pada sesi terakhir itu kami melakukan kesepakatan untuk mengaplikasikan, di mana kita menggunakan rencana aksi, yaitu planning, ya, rencana aksi atau planning yang smart, spesifik, terstruktur, ambisius, realistik, dan terikat waktu. Ketika melakukan resiliensi, yang harus kita lakukan adalah berpikir untuk menjadi berpikir yang tumbuh, tidak fixed mindset. Kita harus bisa membedakan antara dukungan dan pujian. Ini sangat penting, Bapak Ibu Guru. Ternyata pujian itu berefek negatif pada murid. Siswa yang mendapat pujian dari guru saat menyelesaikan suatu soal cenderung memilih soal yang lebih mudah berikutnya daripada aku ikut bodoh. Sementara kalau kita memberikan dukungan, mereka akan lebih berani mengambil resiko karena mereka nyaman. Mereka akan berani mengambil resiko dan tidak takut salah, karena kita akan terus memberikan dukungan agar dia menjadi lebih baik lagi. Daya lenting atau resiliensi ini dibentuk dari itu. Nah, salah satunya tadi adalah ini contohnya. Tiga anak mengalami kesulitan. Kita selalu menyenangkan hati mereka. Kita selalu menyelamatkannya, terlalu memanjakannya. Apa yang diinginkan oleh anak itu kita berikan, itu juga tidak baik, Bapak Ibu Guru. Kita selaku pendidik harus meningkatkan resiliensi murid kita, sehingga ketika melaksanakan kegiatan mereka menjadi lebih kuat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas dukungan semua pihak. Mari kita terus menjadi guru yang hebat dalam menumbuhkan karakter siswa. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya dalam OJL ketiga saya untuk berbagi praktik baik. Terima kasih. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak D, materinya luar biasa sekali, sangat relevan dengan tugas kami sebagai guru. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan 7 jurus BK ini di sekolah kita. Terima kasih. Halo Pak D, terima kasih banyak atas berbagi praktek hari ini. Sangat menginspirasi dan luar biasa. Terima kasih Pak D atas materi yang telah diberikan. Semoga kita bisa menerapkan 7 jurus hebat dalam pelayanan BK. Pak Deriska Jojis. Terima kasih Pak D untuk info yang sudah disampaikan tadi terkait 7 jurus BK hebat. Jadi 7 jurus tersebut bisa diterapkan di jurusan saya. Oke, sekian, semangat. Saya dari jurusan TKR. Terima kasih Pak D atas materi yang disampaikan tentang emosi dan ketahanan dari siswa. Insya Allah kami akan segera menerapkannya kepada siswa kami. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak D. Saya Wige dari jurusan TSM atas sharing informasi, sharing materi 7 jurus BK hebat. Semoga tadi materi terkait dengan pengelolaan emosi dan juga resiliensi bisa kita terapkan di SMK 2, bisa saling kolaborasi antar siswa, antar guru, antar seluruh warga sekolah, sehingga suasana belajar menjadi nyaman, tenang, sehingga prestasi akademik siswa bisa meningkat. Terima kasih. Ya, Pak D, terima kasih, bagus sekali. Jadi kita sebagai guru memang butuhkan sekali untuk ilmu-ilmu tentang pendidikan, terutama untuk menguasai emosi. Jadi yang disampaikan tadi sudah luar biasa. Saya senang sekali. Insya Allah akan diterapkan di jurusan kita. Terima kasih Pak D atas praktik baiknya. Dengan adanya praktik baik 7 jurus BK hebat, saya bisa mengerti dan
bagaimana pentingnya mengelola emosi. Semangat terus Pak D, semoga sukses lancar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak D atas berbagi praktik baiknya buat kita. Kita menjadi lebih tahu dan paham. Sukses selalu Pak D. Wassalamualaikum.